Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurain dengan NIM A10312012017 dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dalam video kali ini sebagai bentuk pemenuhan ujian akhir semester, yaitu menganalisis tentang penerapan sistem informasi. Salah satunya yaitu aplikasi pemerintah. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Konsep aplikasi pemerintah atau biasa disebut dengan e-government diterapkan dengan tujuan bahwa hubungan pemerintah baik dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis yang dapat berlangsung secara efisien, efektif, dan ekonomis. Hal ini perlu diingat dinamisnya gerak masyarakat pada saat ini pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsi dalam negara agar masyarakat dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajiban dengan nyaman dan aman, yang kesemuanya itu dapat dicapai dengan pembenahan sistem dari pemerintah itu sendiri. Dan e-government adalah salah satu caranya. Selain itu, tujuan penerapan e-government adalah untuk mencapai suatu tata pemerintahan yang baik atau good governance. Tata pemerintah yang menyangkut seluruh mekanisme, proses, lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan di antara mereka. Oleh karena itu, dengan adanya aplikasi pemerintah dapat memudahkan masyarakat dalam hal seperti pengaduan kepada pemerintah. Hal ini telah juga didukung dengan kehadiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pemerintah yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, prinsip yang efektif, efisien, keamanan, akuntabilitas terpadu, berkesinambungan, dan interoperabilitas. Salah satunya adalah aplikasi e-lapor. Aplikasi e-lapor memudahkan layanan aspirasi pengaduan berbasis media atau untuk mengawasi pembangunan ataupun pelayanan publik. Jadi seluruh masyarakat dapat melaporkan tentang masalah pelayanan atau penyimpangan yang ada terjadi di instansi terkait. Tidak hanya itu, e-lapor juga bersifat transparan sehingga masyarakat dapat melihat apakah pengaduan mereka direspon atau tidak. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab atas pelayanan yang sudah menjadi hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkannya. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Masyarakat dalam hal ini berperan sebagai penerima pelayanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk selaku pihak penyedia. Pada unsur melayani, pemerintah berfungsi sebagai pihak melayani kebutuhan dalam tujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Sebagai wujud dari penerapan dari peraturan yang tersebut, terbentuklah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat SP4N Lapor atau dikenal sebagai aplikasi e-lapor. Yang pertama itu ada efektif dan efisien dalam aplikasi e-lapor. Aplikasi e-lapor adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan permasalahan yang ada pada pelayanan publik. Jika sebelumnya bagi masyarakat yang mendapatkan keluhan pada pelayanan publik harus datang secara langsung ke kantor pelayanan menyampaikan keluhan secara manual. Dengan adanya aplikasi tersebut, masyarakat tidak perlu bersusah payah untuk kebingungan bagaimana untuk menyampaikan keluhan tersebut. Masyarakat cukup hanya dengan mengakses satu aplikasi saja, karena semua keluhan pelayanan publik tersebut telah terintegrasi dalam satu aplikasi, yang selanjutnya diteruskan kepada pihak penyelenggara untuk mendapatkan tindak lanjut dan memperbaiki masalah yang telah disampaikan. Dengan adanya aplikasi tersebut, penyelenggara dapat mengolah pengaduan masyarakat secara tepat dan terkoordinasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Walaupun inovasi yang telah dibuat oleh pemerintah dapat menciptakan beragam keuntungan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi, namun di balik itu masih banyak
terdapat permasalahan yang harus dihadapi. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah sudah seharusnya siap untuk mengatasi dan memperbaikinya. Yang kedua, ada keamanan dalam aplikasi e-lapor. Pada proses penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu dalam aplikasi e-lapor, ini sebagai penyedia pelayanan diperlukan adanya pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan tersebut. Hal tersebut digunakan untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintah yang telah dilaksanakan. Pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah tersebut terdiri dari pengawasan yang bersifat formal dan informal. Pengawasan yang bersifat formal merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang berwenang, sementara yang bersifat informal merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah keterpaduan dalam aplikasi e-lapor. Di tingkat pusat maupun daerah, penyedia layanan publik yang berkualitas tinggi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Bahkan cara pemerintah memberikan pelayanan publik mencerminkan sistem pemerintahan yang bersih dan baik, clean and good governance. Itu artinya peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan garda terdepan bagi citra suatu bangsa, karena tugas utama pemerintah adalah menyelenggarakan, memberikan atau menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Maka dari itu pemerintah dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu diperlukan integrasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik menjadi satu pintu. Dengan hal inilah pemerintah membentuk sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional SP4N, layanan aspirasi dan pengaduan oleh rakyat e-lapor. Yang keempat ada akuntabilitas dalam aplikasi e-lapor. Dalam pelaksanaan pelayanan publik sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam melaporkan segala kegiatan yang dilakukan serta menjelaskan tindakan dilakukan pemerintah dan bersedia menerima konsekuensinya. Inilah yang disebut dengan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik. Dalam aplikasi e-lapor, prinsip akuntabilitas ini diterapkan dengan adanya laporan setiap minggunya berdasarkan data penyelenggara dan pengaduan masyarakat yang dikumpulkan oleh CCTV, lapor media sosial, dan layanan darurat. Laporan tersebut terkait tren atau tendensi pengaduan dan laporan merah, kuning, hijau, di mana laporan merah artinya belum ditindaklanjuti, yang hijau artinya sudah selesai, dan yang kuning adalah masih dalam proses. Dan yang kelima adalah kesinambungan dalam aplikasi e-lapor. Pemerintah juga memiliki peran dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Masyarakat dalam hal ini berperan sebagai penerima pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung yang diselenggarakan oleh pemerintah selaku pihak penyedia. Pada unsur melayani, pemerintah berfungsi sebagai pihak melayani kebutuhan dalam tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga pemerintah menjalankan fungsi tersebut sebagai penyedia pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negaranya. Dan yang terakhir ada interoperabilitas dalam aplikasi e-lapor. Dalam penerapannya, masyarakat dapat menyampaikan kritik, aspirasi, dan keluhan ataupun secara yang berkaitan dengan pelayanan publik kepada pemerintah. Kemudian, masyarakat juga dapat diminta untuk menyampaikan laporan pengaduan tersebut secara bijak disertai bukti yang akurat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pada penerapan aplikasi e-lapor telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai fungsi sebagai wadah pengaduan untuk masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari karena jumlah laporan masuk dan bersifat pengaduan lebih banyak dibandingkan laporan jenis lainnya. Hanya saja pada pelaksanaan layanan aplikasi lapor ini tidak berjalan. Hal ini disebut karena kurangnya kegiatan sosialisasi yang seharusnya rutin dilakukan setiap tahun. Kemudian, laporan yang selesai ditangani harus tuntas hanya sedikit dibandingkan dengan laporan masuk dan waktu penyelesaian laporan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.